di dalamnya itu ada 18 ketentuan, kewajiban, laisat fi ghairiha, yang itu tidak ada di dalam surah yang lainnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya suratul Maidah itu adalah suratul Munqidah, surah yang akan membebaskan seseorang dari malaikat azab, karena di dalamnya ada banyak ketentuan tentang persoalan syariah, tentang persoalan hukum. Siapa yang menjalankan apa yang ada di dalam surah Al-Maidah, maka dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menegaskan supaya kita fa'ahillu halalaha, halalkan apa yang halal yang terkandung di dalam surah Al-Maidah, wa harrimu haramaha, serta menetapkan haram terhadap apa yang ditetapkan haram di dalam surah Al-Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatus shihah. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an. Setelah membahas surah An-Nisa, sekarang kita membahas surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah merupakan bagian dari surah-surah yang tiwal, surah yang panjang. Dinamakan dengan surah Al-Maidah karena di dalam surah ini ada pembicaraan tentang nuzulul maidah, turunnya hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit. Sesudah Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, meminta apakah Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan hidangan langsung dari langit. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari tanda kebenaran kenabian Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang beliau sampaikan memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ini juga disebut dengan suratul Uqud, surah yang meminta kita untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang kita sudah lakukan, terutama perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan suratul Munqidah. Suratul Munqidah artinya surah yang
membebaskan, yang menyelamatkan. Di mana dikatakan dalam riwayat suratul Maidah tud'a fi malakutillah al-munqidah. Surah Al-Maidah di malakut, di langit itu disebut dengan al-munqidah. Tunqidu sahibaha min aidi malaikatil azab. Surah ini akan menyelamatkan orang yang membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya dari tangan-tangan malaikat azab. Karena di dalam surah ini kita akan mendapatkan banyak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariah. Hiya suratun madaniyah, merupakan surah madaniyah yang turun sesudah hijrah. Walaupun ada sebagian yang turun di Mekah, akan tetapi masih dikategorikan oleh para ulama sebagai surah madaniyah. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Annahu qara'a suratal Maidah fi hajjatil wada'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Maidah pada haji wada. Kemudian beliau itu bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna suratal Maidah akhiru ma nazalah." Sesungguhnya surat Al-Maidah itu adalah akhir dari surat yang turun. Fa ahillu halalaha, maka hendaklah kalian itu menghalalkan apa yang halal di dalamnya. Wa harrimu haramaha, dan hendaklah kalian itu mengharamkan apa yang haram di dalamnya. Dalam riwayat yang lain memang dikatakan bahwasanya akhiru suratin nazalat al-Maidah wal Fath, bahwa surah yang turun terakhir itu adalah surah Al-Maidah dan surah Al-Fath. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Maidah akhiru suratin nazalat. Surah Al-Maidah itu adalah surat yang terakhir yang turun. Fama wajadtum fiha min halalin fastahilluhu, maka apa yang kalian dapatkan berupa sesuatu yang halal di dalam surah Al-Maidah, hendaklah kalian itu menghalalkannya. Wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu, dan apa yang kalian dapatkan sesuatu yang haram di dalamnya, hendaklah kalian itu mengharamkannya. Ayat yang dikatakan oleh mayoritas ulama sebagai ayat yang terakhir itu ada di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati raditu lakumul Islam dina." Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku juga sudah sempurnakan nikmatku, dan aku ridha, aku rela Islam sebagai agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, di surah ini kita akan melihat bahwasanya surah Al-Maidah itu mengandung ada banyak tentang ahkam tasyri'iyah. Ishtamalat suratul Maidah ala ahkamin tasyri'iyah. Di dalamnya ada hukum-hukum syariat, wa thalathi qisas, serta ada 3 kisah. Ammal ahkam, adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam surah Al-Maidah, fahiya, pertama di sini adalah bayanu ahkamil uqud, penjelasan tentang hukum-hukum tentang perjanjian, wa nikahil kitabiyat, menikahi orang-orang perempuan ahli kitab, wal wasiyah indal maut, tentang wasiat pada saat hendak meninggal dunia, wal mat'umat min tabaih wassuyud,
makanan yang berasal dari binatang sembelihan dan juga binatang buruan. Wasaidil ihram wa jazaih. Kemudian hukum tentang berburu pada saat sedang ihram dan apa balasannya. Kemudian berikutnya adalah wat-taharah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin, tentang bersuci baik dengan persoalan wudu, mandi besar ataupun juga tayamum. Ini ada di surah Al-Maidah. Wa tahrimul khamri wal maisir wa jazai ar-riddah. Demikian juga di dalam surah Al-Maidah ini ada ketentuan tentang keharaman khamr dan judi. Wa jazaa'ur riddah. Kemudian hukuman bagi mereka yang keluar dari agama Islam, orang yang murtad, ar-riddah. Kemudian wa haddus sariqah, hukuman had bagi orang yang mencuri, tentang pencurian. Wa haddu al-harabah, kemudian juga had, hukuman had bagi al-harabah. Al-harabah ini qat'ut thariq, perampok. Wa kafaratul yamin, kemudian tebusan terhadap sumpah. Jika seseorang itu bersumpah kemudian dia membatalkan sumpahnya, apa yang menjadi kafarahnya? Ini ada di dalam surah Al-Maidah. Kemudian wa syari'atul jahiliyah bi tahrimil bahira wasaiba wal wasila wal ham. Kemudian juga pembicaraan tentang syariat yang ada pada masa jahiliyah dengan mengharamkan al-bahira, as-saiba, al-wasila wal ham. Beberapa binatang yang di situ ada kaitannya dengan persembahan terhadap tuhan-tuhan mereka, terhadap berhala. Kemudian hukmu tarikil amal bima anzalallah, hukum orang-orang yang meninggalkan amal terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian wa nahu dzalika fi asna'i munaqashah wa mujadalah an-nasara wal yahud wal musyrikin wal munafiqin, serta pembicaraan yang berkaitan dengan munaqashah, perdebatan dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Di mana kata para ulama di dalam surah Al-Maidah ini fiha samaniya asyrata faridah, di dalamnya itu ada 18 ketentuan kewajiban, laisat fi ghairiha, yang itu tidak ada di dalam surah yang lainnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya suratul Maidah itu adalah suratul munqidah, surah yang akan membebaskan seseorang dari malaikat azab, karena di dalamnya ada banyak ketentuan tentang persoalan syariah, tentang persoalan hukum. Siapa yang menjalankan apa yang ada di dalam surah Al-Maidah, maka dia telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menegaskan supaya kita fa'ahillu halalaha, halalkan apa yang halal yang terkandung di dalam surah Al-Maidah, wa harrimu haramaha, serta menetapkan haram terhadap apa yang ditetapkan haram di dalam surah Al-Maidah. Kemudian di dalam surah ini ada 3 kisah. Kisah pertama adalah kisatu Bani Israel ma'a Musa alaihi salam. Kisah pertama adalah kisah tentang Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salam, yang di dalamnya sesungguhnya menggambarkan bagaimana perilaku dari Bani Israel
di mana mereka ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke kota, mereka berkata, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Silahkan kamu saja yang pergi bersama Tuhanmu. Pergilah berdua berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk-duduk saja. Yang menggambarkan bagaimana Bani Israel itu menentang apa yang diperintahkan oleh nabinya. Kemudian kisah yang kedua adalah kisatu Bani Adam, kisatu Ibnai Adam, kisah tentang dua anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu tentang Qabil dan Habil. Ketika Qabil itu membunuh Habil, ini merupakan awwalu jarimah, kejahatan pertama yang terjadi di muka bumi. Kemudian kisah yang ketiga adalah qissatul Maidah, kisah tentang hidangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa dan pengikutnya, yang merupakan bagian dari mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam, yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, serta juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu hal yang menarik juga di dalam surah Al-Maidah, di surah Al-Maidah ini kita akan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang, yaitu firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman ini diulang sebanyak kurang lebih 16 kali di surah Al-Maidah. Dan ini yang paling banyak dibandingkan dengan surah yang lain. Bahkan surah ini merupakan surah satu-satunya yang dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kata Syekh Amru Khalid, mihwaru hadhihi surah, tema pokok pembicaraan dari surah ini adalah seruan memang terhadap orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mematuhi apa yang ada di dalam surah ini, terutama sesudah Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan nida ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu mendapatkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu itu benar-benar memperhatikannya. Jadi beliau katakan, kalau kamu mendapatkan di dalam Al-Quran ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kamu itu benar-benar memperhatikan, resapi apa yang ada di dalamnya. Karena sesudah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu pasti pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang perintah tu'maru biha, perintah yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Atau kalau tidak, maka yang kedua adalah ada larangan yang kamu diperintahkan untuk meninggalkannya. Jadi ini sekali lagi penegasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar memperhatikan, karena di dalamnya itu ada pesan penting. Sesudahnya itu ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah yang hendaknya kamu melakukannya atau larangan yang hendaknya kamu itu menjauhinya. Dan di dalam surah ini sebagaimana yang saya sampaikan,
merupakan surah yang pertama kali, satu-satunya yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dan itu berulang sebanyak 16 kali di dalam surah ini, yang mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan agar kita itu benar-benar memperhatikan kandungan yang ada di dalam surah Al-Maidah ini, karena di dalamnya ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Makanya sekali lagi disebut dengan suratul Munqidah, surah yang akan menyelamatkan seorang, karena manakala mereka benar-benar memperhatikan, terutama sesudah bagian nida, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai tentang Al-Quran, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Hendaklah kamu itu memperhatikan apa yang menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas mulai dari ayat pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaydhi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil 'uqud, hendaklah kamu itu memenuhi perjanjian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap kita orang-orang yang beriman itu memenuhi janji yang kita sudah tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang utama adalah apa yang sudah kita janjikan, kita ambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam alam rahim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa setiap kita itu pada dasarnya sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Dan setiap kita itu sudah menyatakan bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi setiap kita itu sudah diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu sudah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, sesuai dengan fitrahnya, maka dia pasti akan punya kecenderungan untuk menuhakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Tapi kedua orang tuanya yang mengarahkan, memberikan pendidikan yang berbeda. Fa abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Ayunasirani, atau menjadikannya sebagai Nasrani. Ayumajjisani, atau menjadikannya sebagai Majusi, karena pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tapi sesungguhnya setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia sudah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, persaksian bahwasanya Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru kepada setiap kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah. Jadi penuhilah. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak, illa ma yutla 'alaikum, kecuali ada perkecualian nanti, ma yutla 'alaikum ghairu mahillis shaydhi wa antum hurum,
innallaha yahkumu ma yurid. Ada hal-hal yang nanti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi ada perkecualian yang di dalam Al-Qur'an itu sekitar 4 yang dilarang. Mayutlah kecuali yang dibacakan kepada kalian. Ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Yang diantaranya ghairu muhillis shaidi, kan kemudian yang melakukan perburuan pada saat sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Sungguhnya Allah itu menentukan hukum sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Jadi hal yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita adalah Allah menginginkan agar kita memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Uqud, di mana sesudahnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa luasnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah dihalalkan bagi kalian itu binatang-binatang ternak, kecuali ada perkecualian sedikit itu. Akan tetapi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab berkaitan dengan apa yang ada di alam semesta ini, al-asya, segala sesuatu itu asalnya adalah al-ibahah, semua itu dihalalkan. Illa ma dallad dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada kita di alam semesta ini, dan semua itu awalnya, asalnya itu adalah halal. Jadi semuanya itu halal kecuali ada dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang keharamannya, di mana kalau direnungkan antara apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diharamkan, itu jumlahnya amat sangat banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari binatang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kita sudah diperintahkan untuk memakannya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Ada banyak binatang ternak yang Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita untuk menikmatinya. Yang penting dengan tata cara yang sudah ditetapkan di dalam agama. Dan satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, binatang ternak itu walaupun mungkin setiap hari kita konsumsi, akan tetapi jumlahnya itu tidak pernah habis. Itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat itu, setiap hari itu sapi disembelih itu. Kalau kita lihat ke pasar itu setiap hari itu, bukan hanya satu itu. Setiap hari sapi disembelih. Akan tapi sapi itu tidak kurang-kurang gitu. Tetap banyak sekali sapi. Bahkan pada musim Idul Adha pun yang sapi itu disembelih itu sangat banyak, tetap saja sapi itu masih ada, yang menunjukkan bagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan memang kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu karunia yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, jika sesuatu itu memang banyak dibutuhkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakannya dalam jumlah yang banyak. Sementara sesuatu yang kurang dibutuhkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala menyediakannya dalam jumlah yang sedikit. Binatang ternak itu adalah sesuatu yang banyak dibutuhkan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakannya dalam jumlah yang banyak, sehingga walaupun setiap hari disembelih, akan tetapi jumlahnya itu tetap saja banyak.
manusia bisa tetap mengkonsumsinya. Karunia yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu besar rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Segala sesuatu yang dibutuhkan banyak manusia disediakan banyak. Air kita butuhkan banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakannya dalam jumlah yang banyak di berbagai belahan dunia. Bahkan di padang pasir sekalipun, seperti hanya di Mekah, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia air itu. Walaupun mungkin jumlah di sana itu sedikit, akan tapi tetap saja ada sumur-sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengambil air di dalamnya. Terutama yang dibutuhkan oleh manusia di setiap saat, seperti halnya udara. Maka dimanapun manusia itu berada, Allah Subhanahu wa taala menyediakan udara, dan itu semuanya gratis, tidak perlu bayar. Sebab kalau bayar, manusia tidak akan mampu untuk membayarnya. Jadi semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau itu jarang dibutuhkannya sedikit, maka jumlahnya juga sedikit. Intan, permata, itu kan tidak semua manusia itu membutuhkan. Walaupun manusia tidak memakai cincin emas, tidak memakai intan, permata, dia tetap enak saja dalam hidupnya. Maka jumlahnya itu juga sedikit, karena memang kebutuhannya tidak mendesak bagi manusia, hanya merupakan bagian dari hiasan, bukan merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesudah memberikan pesan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, berupa binatang ternak yang manusia bisa mengkonsumsinya, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak, di mana isyaratnya sebagaimana yang dikatakan juga oleh Syekh Abdul Khalid, manusia hendaknya dia memenuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalamnya nanti ada konsekuensi. Di pertengahan surah Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang Bani Israel yang menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bagi mereka sebagian ohilat lahum yang dulunya dihalalkan kepada mereka, akan tapi fabidulmim, karena kezaliman yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan hal-hal yang baik yang dulunya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang isyaratnya, manakala kita orang-orang yang beriman tidak memenuhi janji kita, tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita juga akan mendapatkan apa yang pernah didapatkan oleh Bani Israel, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Sebab kita pun mungkin akan menyadari dari karunia Allah Subhanahu wa taala itu kan ada yang kemudian menjadi semacam larangan bagi sebagian kita yang sudah mungkin terlalu banyak, maka ada makanan-makanan tertentu yang harus dia jauhi. Yang sudah kena asam urat, itu kan bagian dari dibatasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin enak itu mengkonsumsi, tapi sekarang kemudian apa? Aduh, lah, dari yang punya dulu asam urat. Ini sesungguhnya merupakan bagian juga. Kalau bagi Bani Israel itu langsung ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, diharamkan yang halal. Tapi mungkin bagi kita itu karena wahyu sudah berhenti ya dalam bentuk seperti itu. Jadi kita pun
ya harus berpantang gitu. Berpantang walaupun ini sesungguhnya bukan sesuatu yang haram di dalam agama, akan tapi menjadi sesuatu dalam tanda kutip yang haram bagi orang-orang tertentu, karena dia sudah menjadi bagian dari pantangan. Di isyaratnya tadi, penuhi apa yang dijanjikan oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan juga memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian, sebagaimana juga di dalam surah yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada Bani Israel, "Aufu bi ahdi ufi bi ahdikum." Hendaklah kalian itu penuhi janji kamu, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Artinya manakala kita ingin Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji-janjinya, maka hendaklah kita juga memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan nikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama. Jangan berlebihan misalnya. Maka di dalam persoalan makan pun Rasulullah SAW itu kan memberikan garis-garisnya, apa dan bagaimana kita menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang manakala kita kemudian melakukan hal yang mungkin merupakan bagian dari larangan, berlebihan, maka akibat yang terjadi itu adalah kita sendiri yang akan menanggungnya. Hadirin jamaah rahimahullah, artinya sekali lagi di dalam surah ini kita akan mendapatkan banyak sekali seruan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang menegaskan bahwa di dalam surah ini ada pesan-pesan penting yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah pesan-pesan penting ini yang di dalam surah ini ada sebanyak 16 kali. Ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang kata Syekh Abdul Khalid ini menegaskan bahwa tema dari surah ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Ada pesan-pesan penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada orang-orang yang beriman, yang hendaknya mereka itu memperhatikannya, karena pesan penting itu berkaitan dengan kebahagiaan manusia, baik kebahagiaan di dunia ataupun juga kebahagiaan di akhirat. Yang dimulai dengan pertama pesan untuk memenuhi perjanjian kita, terutama perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.